Republik Rakyat Lucu, dan cerita-cerita lainnya. Sebuah kumpulan cerita pendek karya Eko Triyono. Bagian 4. Buku Saku. Di sekolah menengah pertama, Gembus mengenal teman sekelas yang paling berantakan, meski juga paling membantu kadang-kadang. Julukannya si Buku Saku. Bukan karena dia buku saku dalam arti kertas yang dijilid, lalu dipotong seukuran martabak telur. Tetapi, karena anak ini kemana-mana selalu membawa buku yang muat di saku. Uniknya, bukan buku saku pramuka, tetapi buku saku hak-hak perlindungan anak. Kata si anak, bapaknya lah yang membekali. Tujuannya, ya jelas, tiap kali guru mau menggampar, karena sepanjang pelajaran matematika, ia diminta menggambar layang-layang. Si buku saku tengik ini bilang, layang-layang miliknya baru saja putus. Jadinya, dia hanya menggambar segaris benang. Waktu pelajaran olahraga, dia tidak mau lari. Malah dia duduk di bawah bonsai beringin. Bersila sambil sesekali menyedot teh kotak. Katanya, yang dibutuhkan sekarang adalah olah jiwa. Banyak orang sehat badannya, tetapi sakit pikirannya. Mestinya ada pelajaran olah jiwa. Guru olahraganya, Pak Senyata, tetap tidak berkutik. Padahal sebelumnya banyak kasus kekerasan di sekolah oleh guru. Bahkan ada yang sampai meninggal. Pak Senyata enteng saja menampar Eko, Taufik, dan Hada sewaktu pelajaran lempar lembing. Gembus melihat sendiri waktu itu. Gigi Eko goyah dan berdarah. Dan ingatannya seakan mengetik bahwa batinnya penuh akan dendam. Kata Eko pada Gembus, itulah pertama kali dan satu-satunya tamparan dalam hidupnya sebagai anak manusia. Tamparan yang sangat keras, seolah seluruh tenaga Pak Senyata terkumpul di tangannya bersama segenap persoalan rumah tangganya, rasa takut menggampar istri, tekanan ekonomi dan tempat tinggal, kegagalan mancing, hingga pengangkatan jadi pegawai yang terlambat, semua terkumpul disalurkan dengan begitu nikmat ke pipi anak-anak manis itu. Agar mereka tahu seberapa keras kehidupan ini. Atau sebenarnya hanya seberapa keras kehidupannya sendiri. Katanya itu sebagai pelajaran. Ya, dia sambil cengas-cengis. Juga Pak Supra, yang tiap Senin lewat lorong-lorong barisan upacara bendera, membuat dada Gembus deg-deg ser. Bagaimana tidak? Guru ilmu sosial yang tidak punya jiwa sosial itu nendangin bokong anak-anak yang menurutnya berdiri tidak tegap. Kaos kakinya tidak putih, sepatunya tidak hitam, atau sepatunya tidak pakai tali. Atau topinya tidak lurus. Atau bahkan ada rambut yang mendekati kuping. Mereka ditendang kuat-kuat pakai sepatu pantofel yang ujungnya berlapis besi. Mungkin itu sepatu sisa waktu gagal mendaftar tentara. Ingat baik-baik, katanya ketika menjadi pembina upacara suatu Senin yang jauh. Warna hitam pada sepatu artinya bahwa kita harus meninggalkan kegelapan, kebodohan. Jadi harus sehitam-hitamnya. Tidak boleh ada garis putih atau warna lain. Sementara kaos kaki putih, tentu kaos kaki putih harus dibeli di koperasi siswa. Itu merupakan lambang bahwa kegelapan itu akan berganti dengan kecerahan. Putih dan cerahnya diperoleh melalui ilmu pengetahuan yang ditunjukkan dalam lambang sekolahan yang berada tepat di kaos kaki itu sendiri. Jadi, yang memakai kaos kaki produk bukan buatan koperasi sekolahan akan dihukum seperti dijemur di depan ini. Mengapa? Karena mereka tidak membawa kecerahan yang berasal dari visi misi sekolah ini. Kita lanjutkan pada aturan berikutnya, yaitu harus memakai tali. Mengapa harus dengan tali? Mengapa sepatu harus memiliki tali? Ini sangat penting anak-anak. Sangat penting. Tali lambang apa? Ya, lambang pengikat. Lambang persatuan. Sepatu yang tidak ditali akan tidak kokoh dan tidak bersatu. Bisa lepas waktu lari.
sehingga bisa melambangkan lepasnya kegelapan yang sudah kita injak dengan kaos kaki putih dari koperasi. Tali juga lambang penyambung. Penyambung dari satu lubang sepatu dengan lubang sepatu yang lainnya. Artinya, dengan memakai sepatu hitam yang ada talinya, juga tali hitam, kita menyambung satu lubang mata pelajaran dengan satu lubang mata pelajaran yang lainnya. Tanpa tali, sambungan itu sulit. Makanya, sepatu yang tanpa tali itu membuat kalian tidak bisa menghubungkan satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Ibarat tarik tambang tanpa tali, lompat tali tanpa tali. Berikutnya adalah celana. Untuk siswa laki-laki, celana pendek harus di atas lutut. Sementara siswa perempuan, roknya harus di bawah lutut. Ini juga ada artinya. Artinya bahwa anak laki-laki harus bisa memimpin dengan bekal kerja keras yang dilambangkan dengan lutut. Dan perempuan harus mau dipimpin di bawah lutut laki-laki. Kalau ada siswa lelaki yang celananya di bawah lutut, maka akan kami gunting hari itu juga. Sebab khawatir nantinya ini akan menjadikan masa depan gagal dalam hidup, tidak bisa memimpin dirinya sendiri, dan kehancuran-kehancuran lainnya di dalam hidupnya. Begitu juga kalau ada perempuan yang roknya di atas lutut, otomatis akan kami sambung seketika. Akan kami sambung dengan jahitan koperasi sekolah. Sebab berbahaya apabila perempuan mulai bertingkah seperti laki-laki. Karena cuaca sudah cukup panas, anak-anak, saya percepat saja pada sabuk. Yang tidak memakai sabuk juga harus sabuk hitam. Sabuk yang berasal dari koperasi sekolah. Ringkasnya, sabuk ini artinya mirip dengan tali. Bedanya, sabuk untuk ikat pinggang, sementara tali sepatu untuk sepatu. Baju juga harus dimasukkan ke dalam celana atau rok, kemudian dikencangkan dengan sabuk. Bagian ini memiliki filosofi yang mendalam, bahwa kehormatan hidup harus diikat sekencang-kencangnya. Pelajaran penting berikutnya dari visi misi sekolah kita untuk menjadi sekolah unggulan yang melahirkan para ilmuwan adalah soal baju. Baju kancingnya harus rapi dan harus ada kancing dan kerahnya ada logo sekolah dan logo OSIS di sakunya. Jika tidak ada kancing, kerah, logo, dan saku, bisa jadi yang kalian pakai adalah kaos, bukan baju sekolah. Kita percepat pada persoalan rambut, yang sebenarnya sudah sering disampaikan oleh pembina upacara yang lainnya, bahwa rambut gondrong bagi laki-laki adalah suatu pelanggaran. Bisa-bisa ilmu pengetahuannya tidak sampai ke kepala. Kalian tidak bisa menemukan ilmu-ilmu yang hebat dengan rambut gondrong, apalagi merokok. Meskipun ada beberapa ilmuwan yang gondrong dan merokok, tetapi itu karena mereka sudah lulus sekolah. Lalu, topi. Kalian tahu mengapa topi harus dipakai pada hari Senin saat upacara bendera? Karena pada hari Senin terkadang cuacanya panas. Itulah mengapa topi harus dipakai. Tetapi, mengapa kita tidak memilih memakai caping atau payung yang lebih lebar untuk menangkal terik? Ini ada filosofinya. Saya pernah ikut seleksi masuk tentara. Dan tentara yang memakai baret bukan untuk melindungi panas, melainkan kedudukan, melainkan jabatan. Tentara yang pakai caping bukanlah tentara, tapi petani. Siswa yang tidak pakai topi saat upacara akan dihukum, karena dia bukan lagi siswa, melainkan anak biasa. Kalian harus bisa memisahkan siapa diri kalian dengan di luar diri kalian. Di sini, kalian bukan anak petani atau nelayan yang harus pakai caping. Di sini kalian siswa. Sebagaimana para militer terpisah dengan baret mereka, suatu kehormatan yang sangat tinggi. Anak-anak sekalian, tidak semua orang bisa sekolah, sebagaimana tidak semua orang bisa jadi tentara. Maka, ketika sekolah, kenakanlah topi dari koperasi sekolah itu baik-baik. Oleh karena itu,
Untuk mencapai visi dan misi sekolah dan tujuan pendidikan nasional, serta agar mampu menggapai cita-cita di masa depan, maka sepatu harus hitam, harus ada talinya, kaos kaki harus putih, celana harus sesuai aturan, baju harus ada kancingnya dan lengkap, tidak lupa topi, dan semua itu bisa didapatkan dengan mudah di koperasi sekolah. Begitulah, Pak Supra dikenang dengan tendangannya pada tulang ekor. Ketika besar dan mengingatnya, Gembus tidak bisa menghitung berapa banyak penyakit yang telah dibawa korban-korbannya, mulai dari syaraf hingga ingatan buruk tentang sekolahan. Ada lagi Pak Sugina, kepala sekolah yang kerap mendaku dirinya mirip Saddam Hussein berkat kumisnya yang mirip ulat bulu. Karena tidak sanggup menampar istrinya barangkali, di suatu pagi, gara-gara kaki meja tidak lurus dengan garis lantai, semua yang duduk di barisan depan ditampari. Seakan dia sedang melakukan selebrasi tos massal. Hanya saja, ini antara telapak tangan dan pipi-pipi anak-anak perempuan yang duduk di bangku depan. "Oh, anak-anak kurang ajar. Apa kalian tidak tahu untuk apa gunanya garis-garis keramik di lantai sekolah ini? Hah? Kalian tidak tahu?" "Begitu saja tidak tahu. Malah diam kalian." Iya, gunanya itu agar kursi-kursi dan meja-meja mudah ditata lurus." "Mengapa kursi dan meja harus lurus?" "Agar menunjukkan kerapian dan kedisiplinan." "Mengapa harus rapi dan disiplin?" "Karena hanya dengan dua cara itu kalian bisa menggapai cita-cita di masa depan." Namun, sejak banyak kasus kekerasan di sekolah yang masuk berita televisi, dengan segera keadaan mulai berbalik, terutama sekali melalui si buku saku. Siswa-siswa lebih merasa aman akan bokong dan tulang ekornya dari tendangan sepatu, dan lebih aman pipinya dari tamparan guru yang punya masalah rumah tangga. Guru-guru tidak berani, bahkan tidak ada yang berani membentak pada anak-anak ketika pelajaran berlangsung, meskipun anak itu tidur mendengkur seperti kerbau pakai seragam. Sebab bentakan itu akan direkam dan dilaporkan sesuai dengan undang-undang dalam buku saku. Pada hari-hari yang menegangkan, seorang guru bersin di depan kelas pun dianggap membahayakan siswa, karena itu dapat menularkan virus, sehingga melanggar hak-hak asasi dari kesehatan siswanya. Itu bisa dituntut dan dilaporkan oleh si buku saku.